semuanya, ketemu lagi sama aku. Buat yang baru nonton, kenalin nama aku Karina. Dan di video kali ini aku bakalan menceritakan sebuah cerita yang menarik seperti biasa buat teman-teman semua yang lagi di rumah. Cerita kali ini akan berputar seputar psikolog. Teman-teman di sini ada yang pernah datang ke psikolog nggak? Kalau misalkan ada yang pernah dan mau share pengalamannya, boleh banget di komen di bawah. Nah, kalau misalkan buat aku sendiri, aku jujur aja pernah datang ke psikolog. Dan untuk pertama kalinya, itu setelah sekian lama bertahun-tahun aku mengumpulkan keberanian untuk datang ke psikolog. Karena jujur aja ya, kalau buat aku kayak butuh keberanian banget untuk bisa datang ke psikolog, untuk bisa apa istilahnya kayak ngobrol terbuka sama orang asing gitu yang gak kita kenal tentang masalah-masalah terberat yang kita punya. Itu menurut aku berat banget. Dan bener aja waktu itu aku masih di Bintaro, aku mengumpulkan niat karena udah ngerasa butuh pertolongan banget. Aku datang ke psikolog, aku nyari psikolog terdekat yang bisa dibilang kira-kira biayanya terjangkau buat aku. Aku pengen nyobain, siapa tahu aku bisa dapat pertolongan. Dan sayangnya pengalaman pertama aku itu nggak begitu bagus karena psikolognya itu bisa dibilang kayak aku curhat terus dia mau curhat balik gitu. Jadi kayak kayaknya aku salah pilih orang. Jadi itu sih pengalaman pertama aku. Dan kalian tahu gak sih kalau ternyata psikolog itu adalah salah satu profesi yang paling berbahaya di dunia kedokteran. Gak tahu sih, mungkin jadi correct me if I'm wrong, oke? Kalau misalkan ada psikolog di sini kalian boleh tulis komen di bawah. Dan semua ini puncaknya kejadian tanggal 12 November 2012 di Manhattan, New York. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu ya. Di New York ini ada sebuah gedung dan juga ada seorang laki-laki yang namanya Jake. Jadi Jake ini umurnya 20 tahun dan dia emang udah berniat untuk masuk ke gedung itu untuk menemui seseorang yang dia kenal sebelumnya. Dan orang itu adalah laki-laki juga yang namanya Michael Weiss. Jadi Michael Weiss ini adalah seorang psikolog. Terus tiba-tiba gak lama setelah itu 911 nerima telepon dari gedung yang sama. Dan si penelponnya ini bilang kayak gini, "Halo, 911? Salah. Halo, 911, tolong cepet datang ke sini. Ada 2 orang yang kayaknya berantem dan mereka berdarah-darah gitu di lorong gitu. Aku nggak tahu harus kayak gimana." Dan 911-nya bilang, Oke, tenang. Kira-kira kamu bisa mengenali nggak orang-orang ini siapa?" Si penelpon ini bilang, "Oh, ini kayaknya psikolog sama pasiennya deh. Tolong dong cepet ke sini. Orangnya udah berdarah-darah banget." Akhirnya teleponnya ditutup dan polisi pun segera datang ke sana bersama ambulan. Dan memang si penelpon ini juga mengenal Michael Weiss karena sama-sama tinggal di gedung yang sama. Dan memang katanya si Michael Weiss ini adalah seorang psikolog yang memang tinggal di gedung itu dan juga buka praktek di tempat tinggalnya sendiri. Jadi itu tuh kayak kantor sekaligus tempat tinggalnya si psikolognya itu. Terus ketika polisi NYPD datang ke gedung itu, mereka menemukan 2 orang yang bisa dibilang sedang terkapar di lorong itu dan cepet-cepet dilarikan ke rumah sakit karena mereka kan butuh pertolongan emergency. Oh my god, ini terang banget. Polisi selain melarikan 2 orang ini, Jake dengan Michael Weiss, ke rumah sakit karena mereka terluka, sama-sama terluka, polisi sembari mengumpulkan informasi ke orang-orang sekitar, ke saksi mata yang ngelihat kejadian ini. Informasi yang polisi dapetin adalah Jake masuk ke gedung itu dan Jake menggunakan nama aslinya sendiri. Karena kan kayak ada buku tamu gitu kan di gedungnya, dan Jake pakai nama aslinya sendiri. Dan memang Jake bilang kalau dia ingin menemui Michael Weiss sebagai pasien dan psikolog. Dan waktu itu Jake bawa tas besar yang isinya tuh sledgehammer. Nah, untungnya dari 2 orang yang terluka itu, Michael Weiss dan Jake, nggak ada yang sampai meninggal karena bisa dibilang Jake itu orangnya badannya cukup atletis, jadi bisa dibilang cukup kuat ya. Sementara Michael Weiss itu tinggi badannya lebih tinggi daripada Jake dan juga badannya lebih besar daripada Jake. So bisa dibayangin kan Michael Weiss ini kayak punya kekuatan untuk bisa melawan Jake, walaupun mereka berdua sama-sama punya luka tusuk. Terus selama Jake dan Michael Weiss dirawat di rumah sakit, polisi kan juga sama-sama cari apa sih fakta sebenarnya kenapa sih mereka bisa sampai berakhir di rumah sakit kayak gitu. Jadi polisi juga kayak meriksa tas yang dibawa sama Jake, dan memang di dalamnya itu ada pisau, ada palu yang cukup besar yang memang sepertinya itu digunakan untuk menyakiti Michael Weiss. Dan ini kan posisinya terjadi di gedung tempat tinggalnya Michael Weiss. So bisa dibilang polisi mikir kayak oke, Jake adalah outsider, orang yang dari luar. Jadi mungkin Jake lah yang sebenarnya pembuat onarnya gitu kan. Jadi ayo kita tangkap Jake. Tapi sebelum ditangkap, polisi menemukan ada handphone di dalam tasnya Jake, dan itu adalah handphonenya Jake.
pas polisi ngeliat ke dalam handphonenya itu ada selfie-nya Jake. Selfie dimana Jake itu kayak berdarah-darah gitu. Dan ini bikin polisi heran ya. Untuk apa kamu lagi terluka terus kamu selfie, sempet-sempetnya selfie untuk apa gitu. Terus kalau misalnya Jake emang berniat untuk menyakiti Michael Weiss, kenapa Jake pakai nama aslinya gitu? Kenapa nggak pura-pura jadi orang lain? Kenapa nggak kabur? Kenapa nggak lari? Untuk paham tentang sebenarnya apa sih yang terjadi, aku bakal menceritakan dulu ke masa lalu di saat Jake waktu itu masih kecil. Jadi Jake itu dari umur 5 tahun dia tuh udah menunjukkan tanda-tanda kalau dia punya masalah. Jake memang didiagnosa dia punya ADHD, dia juga punya depression, dia juga punya bipolar disorder. Dan dari semenjak kecil dia juga diantar sama orang tuanya untuk mencari pertolongan ke psikolog-psikolog terdekat. Itu juga Jake kayak mengkonsumsi banyak obat-obatan karena dia kan secara kimiawi nggak seimbang ya di otaknya. Tapi biar gimana pun Jake ini cukup cerdas ya. Maksud aku bukan berarti orang yang punya penyakit mental itu nggak cerdas, nggak juga. Kasusnya ini si Jake ini cukup cerdas. Pada saat SMA dia sempat bikin sebuah aplikasi yang namanya FlashMe. Jadi aplikasi ini tuh aplikasi yang membantu para siswa untuk belajar gitu. Jake itu dapat penghargaan karena dia udah bikin aplikasi ini. Tapi semenjak itu Jake sempat down lagi kondisinya dan ini bikin orang tuanya cukup kayak bingung harus gimana lagi gitu. Jake udah nemuin banyak psikolog, udah minum banyak obat-obatan, tapi kondisinya masih kayak gini. Sampai akhirnya datanglah Pamela. Jadi Pamela ini adalah seorang psikolog juga, dia perempuan. Dia punya 1 orang anak yang berumur 4 tahun. Pamela ini bisa dibilang dikenal oleh keluarganya Jake. Pamela ini dia tuh kayak psikolog dan dia nawarin bantuan untuk orang tuanya Jake. Gimana kalau misalnya aku menolong Jake? Terus kata orang tuanya, emang menolong kayak gimana? Soalnya dia udah nyobain datang ke berbagai psikolog dan tetap kondisinya nggak juga membaik. Dan Pamela bilang, kayaknya Jake ini butuh lingkungan yang lebih terkontrol deh. Terus Pamela bilang, gimana kalau misalnya Jake pindah ke apartemen aku di Manhattan, New York, biar Jake bisa tinggal 3 atau 4 hari per minggu lah di apartemen aku, biar bisa aku kontrol konsumsi obatnya dia, atau enggak dia juga bisa sekaligus konseling sama aku, jadi biar aku bisa memonitor langsung kesehatan mentalnya Jake. Tapi tenang aja, ini nggak usah bayar kok, asalkan Jake mau ngurusin anak aku yang umurnya 4 tahun. Karena jujur aja di New York ini aku agak kesusahan mencari babysitter yang cocok untuk anak aku, jadi kayak biar saling menguntungkan lah gitu. Jake tinggal di apartemennya Pamela biar dapat perawatan intensif, sementara Pamela dapat jasanya Jake untuk ngejagain anaknya yang masih kecil. Terus orang tuanya mikir kayak oke deh, mungkin gak ada salahnya juga sih dicoba karena toh udah kenal juga sama Pamela ini. Pamela juga adalah psikolog yang punya surat izin untuk praktek, jadi ya udah deh dicobain aja. Semua orang yang ada di cerita ini berharap kalau Jake bisa jadi lebih baik, lebih sehat lagi setelah diurusin sama Pamela. Tapi sayangnya setelah semuanya terjadi, setelah semuanya kebongkar, ternyata ide untuk Jake pindah ke apartemennya Pamela ini berujung ke hal yang agak aneh, yang agak absurd dan bisa dibilang terlalu friendly lah. Semuanya kebongkar setelah kejadian penusukan Michael Weiss. Ditemukan sebuah foto, jadi fotonya tuh adalah foto Pamela dan juga foto Jake dan juga foto anaknya Pamela. Fotonya itu untuk ukuran seorang pasien dan psikolog itu kayak terlalu friendly karena fotonya tuh kayak mereka saling rebahan di kasur gitu bertiga. Fotonya saling berdekatan dan mereka tuh nggak kayak pakai baju yang rapi formal apa gimana, bahkan kayak pakai baju-baju santai rumahan gitu. Dan kalau misalkan kita orang asing ngelihat foto itu kayak ngelihat foto keluarga gitu, paham kan sampai sini arahnya bakal kemana? Nah sebenarnya katanya sih, correct me if I'm wrong, katanya kalau psikolog ketahuan pacaran sama pasiennya itu mereka terancam bisa kehilangan surat izin prakteknya loh. Dan juga selain foto keluarga itu ditemukan juga chattingan atau enggak SMS-an antara Pamela dengan Jake yang bilang kalau I miss you Jake, I lovely Jake, my dear Jake gitu kan. Dan polisi ngerasa heran sih kayak apakah ini adalah hal yang biasa diucapkan sama seorang psikolog ke pasiennya? Dan mungkin sampai sini kita jadi mikir apa sih hubungannya antara Pamela, Jake, dan juga Michael Weiss. Jadi sebenarnya Michael Weiss dan Pamela itu sama-sama saling mengenal di keluarganya Jake. Jadi keluarganya Jake juga kenal sama mereka berdua. Dan sebenarnya Michael Weiss ini adalah mantan pacarnya Pamela. Dan Pamela adalah sepupunya Jake.
Jadi, waktu dulu sebelum Jake pindah ke apartemennya Pamela itu sama Michael Weiss bisa dibilang punya toxic relationship. Walaupun mereka berdua itu sama-sama psikolog ya profesinya, tapi hubungan mereka tuh kayak toxic gitu. Mereka terus-menerus menelpon 911 karena ada domestic abuse. Kadang-kadang Pamela yang nelpon 911 karena dia udah disakitin sama Michael Weiss. Tapi kadang-kadang juga Michael Weiss yang nelpon 911 bilang kalau dia disakitin sama Pamela. Jadi kayak walaupun sebenarnya gak pernah ada laporan yang resmi, karena setiap kali mereka nelfon 911 ujung-ujungnya tuh kayak laporannya dicabut gitu karena mereka ngerasa mereka pengen balikan lagi. Jadi kayak gitu aja back and forth terus. Dan si anak yang berumur 4 tahun itu adalah anak dari Michael Weiss dan juga Pamela dan Michael Weiss ini udah cukup kayak udah enak banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk cerai. Bahkan kayak perceraiannya tuh lama banget. Mereka berdua sama-sama menggunakan jasa pengacara untuk rebutan hak asuh anak. Dan dalam jangka waktu perceraian, Jake pindah ke apartemennya Pamela. Dan ketika Jake baru pindah, si Pamela ini mulai sering curhat sama Jake. Jadi aku nggak tahu sih apakah ini appropriate ya kalau misalkan psikolog malah curhat balik sama pasiennya sendiri. Jadi Pamela tuh sering curhat kalau ini nih Michael Weiss nih mantan pacar aku kasar banget sama aku, kasar banget sama anak aku nggak suka sama dia, aku pengen cerai sama dia, aku pengen perceraiannya cepat selesai, tapi aku pengen dapat hak asuh penuh. Jadi kayak si Pamela ini curhat hampir tiap hari sama Jake gitu. Buat aku sendiri sih sebagai orang luar, aku melihat kalau Jake sendiri tuh kayak punya struggle gitu. Dia kayak punya masalah sendiri kan sama mentalnya. Terus ini ditambah lagi dia jadi tempat curhatnya Pamela, menurut aku bikin bebannya dia jadi lebih berat lagi ya guys. Pas curhat-curhat kayak gitu, Pamela sering banget bilang kalau kayaknya sih untuk mengakhiri semua ini kayaknya emang Michael Weiss ini harus dibunuh deh. Karena kan anaknya Pamela yang umur 4 tahun ini suka disiksa sama Michael, bilangnya gitu. Padahal sebenarnya nggak pernah ada bukti kalau anaknya Pamela ini disiksa gitu, ngerti nggak sih? Nggak ada luka-luka. Jadi Jake tuh kayak percaya-percaya aja gitu sama Pamela. Dan lama-lama Jake itu terpengaruh sama Pamela dan dia mau aja menuruti keinginannya Pamela. Dan akhirnya Pamela tuh bikin rencana kira-kira apa yang bakalan dia lakuin untuk membunuh Michael Weiss. Terutama Pamela bilang kalau dia ingin memotong bolanya Michael Weiss, dan Pamela menyuruh Jake membakar bolanya Michael Weiss dan memastikan Michael melihatnya melakukan itu. Jadi kayak semacam Game of Thrones gitulah. Memang CCTV sempat menangkap ketika Pamela dan Jake beli pisau dan beli palu di supermarket gitu. Dan juga paginya tanggal 12 November 2012, Jake bangun di tempat tidur bersama Pamela, dan Pamela ngasihin kertas yang berisi tentang peta gedung tempat tinggalnya Michael Weiss. Pamela bilang kamu harus masuk lewat pintu bisnis, karena kalau misalkan kamu masuk lewat pintu biasa, biasanya tas kamu itu bakalan diperiksa. Dan bahkan Pamela sendirilah yang ngeberesin tasnya, yang nyiapin tasnya yang berisikan pisau dan juga palu. Dan pada saat itu ketika Jake pergi ke gedung itu, masuk terus dia ketemu sama Michael Weiss, Jake pura-pura, dan Jake bilang sama Michael Weiss, halo, aku disuruh sama Pamela untuk ngambilnya berkas sekolah TK anaknya gitu. Terus Michael Weiss bilang, oh oke, nanti aku cariin dulu gitu kan. Nah pas Michael Weiss balik badan gitu mau nyariin file berkas anaknya itu, tiba-tiba Jake mau menusuk Michael Weiss dari belakang, dan ini otomatis bikin Michael Weiss refleks untuk menghindar. Terus mereka tuh kayak sempat bergelut gitulah, saling melawan. Jadi mereka berdua nih mulai saling tusuk-menusuk gitulah, sampai akhirnya mereka berakhir ke lorong, sampai mereka kayak kedorong keluar ke lorong gitu. Dimana pas mereka keluar ke lorong gitu ada saksi mata yang ngeliat yang nelfon 911. Dan setelah semua terjadi, polisi mulai menginterogasi Jake, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Terus kenapa kamu lagi kayak gitu, sempat-sempatnya selfie. Akhirnya Jake bilang, sebenarnya Jake juga nggak langsung ngaku sih. Jake sempat kayak mengubah-ubah ceritanya gitu, sampai akhirnya dia bilang, ya jadi sebenarnya setelah kejadian itu aku nggak tahu harus gimana. Aku coba untuk nge-SMS Pamela, aku coba ngechat Pamela, aku mencoba nelfon tapi nggak direspon. Sampai akhirnya mungkin aku harus selfie kali biar Pamela bisa lihat kalau aku udah berdarah-darah gitu. Dan ketika Jake mengirim foto itu ke Pamela, Pamela cuman, oke, di bagian mana ditusuknya? Dan setelah itu polisi mengirim Jake ke rumah sakit jiwa untuk dievaluasi apakah benar Jake punya penyakit mental dan bla bla bla. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Jake? Apakah Jake sebenarnya punya tendensi untuk menjadi sosiopat? Dan proses persidangannya juga cukup lama ya. Jadi 4 tahun setelah kejadian baru sidangnya tuh bisa bener-bener diselesaikan gitu, karena kayak Jake butuh dievaluasi di rumah sakit jiwa untuk mereka kejiwaannya kayak gimana. Dan di tahun 2015 Jake sempat berusaha untuk bunuh diri, tapi
tapi usahanya itu untungnya berhasil digagalkan. Di sisi yang lain, Pamela datang ke pengadilan lokal gitu, dan Pamela bilang kalau dia ingin menyerahkan hak asuh sepenuhnya ke Michael Weiss, dan pengadilan memutuskan kalau Pamela ini nggak boleh menemui anaknya selama 5 tahun ke depan. Dan yang cukup aneh ketika persidangan, biasanya itu pengacaranya Jake ini biasanya mereka kayak mengajukan keringanan hukuman karena Jake ini punya masalah kejiwaan dan sebagainya, tapi si pembela ini malah bilang kalau Jake ini adalah korban brainwash. Dan sebenarnya polisi itu punya bukti, bukan hanya tas berisikan pisau dan palu, buktinya juga bukan hanya selfie, tapi bukti yang utama adalah ketika polisi menginterogasi Jake. Polisi kan nanya tuh, jadi sebenarnya Pamela ini nyuruh kamu ngapain sih? Jake menjawab, ya jadi sebenarnya Pamela itu ingin aku membakar bolanya Michael Weiss. Terus polisi nanya, terus jadi kamu nurutin keinginannya Pamela, kamu mau ngelakuin itu? Jake bilang, sebenarnya sih aku nggak mau sih sebenarnya sampai kayak gitu. Kalaupun misalkan aku harus membunuh Michael Weiss, aku sih pengennya yang painless, yang cepat gitu, biar Michaelnya nggak kesakitan. Dan prosekusi bilang kalau sebenarnya kalau kamu di brainwash, kamu nggak bisa ngebedain antara tidak menyiksa dan tidak membunuh gitu. Biasanya kalau kamu dimanipulasi itu kamu langsung main eksekusi aja gitu. Kamu bisa bilang enggak untuk menyakiti seseorang, sebenarnya kamu juga bisa bilang enggak sama sekali untuk menyakiti orang lain. Dan akhirnya setelah 2 minggu sidang, juri memutuskan kalau Jake bersalah dan Jake di penjara seumur hidup. Sementara sebenarnya Pamela sempat bebas setelah itu karena kan nggak ada bukti yang cukup kuat untuk menangkap Pamela. Karena kan sebenarnya apa coba buktinya? Kalau misalkan ada CCTV nih, ketangkep Pamela sama Jake lagi beli pisau dan lagi beli palu, kan bisa aja Pamela bilang enggak kok, itu sebenarnya pisaunya cuma buat masak, tuh pisaunya diambil sama si Jake gitu kan, bisa aja kayak gitu kan. Kalaupun misalkan SMS I miss you, I love you Jake, itu nggak bisa dijadiin bukti yang cukup kuat untuk menangkap Pamela. Tapi akhirnya setahun kemudian, akhirnya NYPD, polisi memutuskan oke, kayaknya kita harus nangkep Pamela. Jadi untungnya kesimpulannya Michael Weiss saat ini masih hidup. Michael Weiss selamat dan juga bersama anaknya yang sekarang mungkin sudah besar. Sementara itu Jake di penjara seumur hidup dan Pamela pun sekarang juga di penjara. Iya, segitu dulu cerita hari ini. Menurut kalian gimana ceritanya? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.